Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Insurance yang bertajuk Dongkrak Literasi Keuangan dengan sektor perasuransian yang berdaya saing. Kita akan segera mulai dialog kita bersama dengan Ketua Bidang Antar Lembaga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Bapak Hedi Agus Pritasa, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Bapak Erwin Nukman. Selamat siang Pak Hedi dan Pak Erwin, apa kabar? Selamat siang, Mbak Safrina. Mbak Safrina, alhamdulillah baik. Semoga Mbak Safrina juga baik. Terima kasih banyak sudah bergabung Pak Hedi dan juga Pak Erwin. Tentunya kita akan membahas mengenai ekosistem asuransi Pak di Indonesia. Ini sejalan dengan baru saja sebulan lalu tanggal 18 Oktober kita baru saja merayakan Hari Nasional Asuransi. Di saat yang sama tingkat literasi dan inklusi keuangan di sektor ini juga kita ketahui masih perlu ditingkatkan. OJK juga sempat mengakui bahwa sebenarnya literasi dan pengetahuan tentang asuransi sudah cukup baik di Indonesia. Namun banyak pula masyarakat dan golongan yang masih enggan untuk berasuransi. Saya ingin minta pandangan Anda terkait keadaan ini. Ke Pak Hedi terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Safrina. Cukup menarik memang ya fenomena yang ada. Kalau kami lihat dari AUI, ada beberapa hal terkait hal tersebut ya. Pertama, kami melihat juga daya beli masyarakat. Hal ini juga akan terkait dengan prioritas pembelian yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Jadi sepertinya juga tadi juga dijelaskan mengenai literasi dan inklusi yang masih rendah. Maka terkait daya beli ini masyarakat lebih memilih untuk kebutuhan sehari-hari mungkin dibandingkan asuransi. Kedua, kami juga melihat mengenai awareness ya, di mana memang sudah cukup baik, tapi juga menurut kami AUI juga perlu juga awareness yang memasuki media komunikasi dan media sosial yang banyak digunakan masyarakat dan juga kaum muda ya sebagai kaum yang potensial untuk mulai membeli produk asuransi. Highlight lainnya yaitu terkait dengan citra industri asuransi yang mana juga harus lebih ditingkatkan. Ini juga terkait dengan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan peningkatan citra asuransi di masyarakat juga akan lebih membuat masyarakat tergerak untuk membeli produk asuransi. Terakhir kami juga melihat perlunya juga produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh pelaku asuransi yang terjangkau secara ekonomi oleh masyarakat yang kurang mampu sebagai first entry untuk pembelian produk asuransi. Setidaknya ada 4 itu Mbak Safrina yang kami lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak, dan juga mungkin ada tanggapan itu sendiri dari Pak Erwin, seperti apa juga keadaan yang ada di asuransi syariah dan juga ekosistemnya di Indonesia mengenai hal ini. Baik, terima kasih Mbak Safrina. Baik, memang 18 Oktober yang lalu kita merayakan Hari Asuransi Nasional di Indonesia. Dan kebetulan juga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang saat ini menjadi Ketua Dewan Asuransi Indonesia sebagai penyelenggara, dan untuk tahun 2024 kami juga sebagai Ketua Pelaksana untuk Hari Asuransi Nasional tersebut. Dan menjadi tantangan bahwa selama ini kita melihat bahwa pencapaian untuk literasi kepada masyarakat umum itu mungkin masih terjadi scatter, artinya masih terpecah-pecah, masih menjalankan sendiri. Dan di tahun 2024 nanti kami sudah merencanakan sebuah campaign nasional sebagaimana juga tercatat di dalam roadmap di OJK yang meliputi seluruh asosiasi yang bernaung di bawah Dewan Asuransi Indonesia, sehingga kampanye itu bersifat nasional dan lebih masif menyeluruh. Jadi seperti itu barangkali, dan termasuk juga di dalamnya ada asuransi syariah di dalamnya. Barangkali itu Mbak Safrina. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Kembali lagi mungkin ke Pak Hedi. Dengan keadaan yang seperti ini, Anda melihatnya sebenarnya tantangan apa yang terbesar bagi industri asuransi Indonesia untuk menggencarkan masyarakat Indonesia agar ingin berasuransi? Apakah mengenai trust? Apakah mengenai sistem yang ada?
atau seperti apa? Dan mungkin strategi dari AUI sendiri, silakan. Terima kasih Mbak Safina. Ya memang kami melihatnya trust yang paling utama ya. Jadi memang terkait hal tersebut dengan apa yang terjadi dengan beberapa pelaku asuransi dalam beberapa tahun belakangan ini, tentunya trust mengenai industri asuransi harus lebih ditingkatkan, gitu ya. Jadi memang harus ada upaya-upaya nyata untuk perbaikan akan hal tersebut. Yang kedua juga memang tadi terkait juga dengan saluran distribusi dari produk asuransi yang ada ya, agar lebih luas untuk dijangkau masyarakat. Jadi lebih banyak juga produk-produk asuransi yang juga berskala kecil seperti asuransi mikro, sehingga juga bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mulai membeli produk asuransi yang mikro tersebut gitu Mbak Sabrina. Jadi kanal ya Pak ya. Dalam hal ini seperti Anda sampaikan asuransi mikro ya Pak ya. Lebih diberdayakan lagi, lebih diperluas lagi untuk menjangkau belahan masyarakat yang lebih besar lagi begitu ya. Nah Pak Erwin sendiri, Anda melihatnya tantangan utamanya apa? Dan kira-kira strategi dari AASI seperti apa Pak? Untuk memperluas lagi dan juga meningkatkan trust dan juga agar masyarakat lebih ingin berasuransi ke depannya. Baik, terima kasih kembali Mbak Safrina. Ini saya bicara secara makro dulu atas nama Dewan Asuransi Indonesia, di mana di tahun ini juga kita baru launching rebranding logo yang tadi sebelumnya kita lihat asuransi itu mari berasuransi, kita ganti menjadi pahami dan miliki asuransi atau asuransi syariah. Ada dua brand. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat memahami terlebih dahulu arti penting daripada asuransi, termasuk asuransi syariah, dan untuk dimiliki. Selama ini ajakan itu seakan negatif. Ya. Orang diajak untuk mari berasuransi tanpa memahami arti asuransi itu sendiri. Nah, di sisi asuransi syariah, skop yang sedang kami garap adalah lebih memperluas ke dalam ekosistem yang kita sebut sebagai halal value chain. Jadi ada lingkaran halal yang sebenarnya merupakan bagian dari ekosistem asuransi syariah sendiri, seperti misalnya lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga ekonomi syariah, bahkan mungkin nanti ke depan juga pembiayaan syariah dari negara seperti SBSN, itu juga merupakan target kami yang akan kami semakin masifkan di tahun 2024 dan ke depannya. Seperti itu Mbak Safrina. Pahami dan kenali asuransi ya Pak ya, tidak hanya sekedar mengajak berasuransi, tapi pahami dan kenali dulu gitu ya Pak Erwin, ini menarik. Nah saya kembali lagi ke Pak Hedi Pak, nah kita sudah sekitar 1 bulan lagi menjelang 2024, kita evaluasi sedikit ya Pak, data pertumbuhan premi gabungan baru dari industri asuransi, jiwa, umum, dan reasuransi di akhir 2023 ini, proyeksi dari OJK itu di 2,5 sampai 3% year on year di tahun ini. Nah tapi di akhir September 2023 nyatanya pertumbuhan premi gabungan industri perasuransian itu baru tumbuh 1,57% saja. Tanggapan Anda, Pak? Ya, terima kasih Mbak Safrina. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan industri asuransi secara gabungan tadi ya, kami melihatnya kalau dari industri asuransi umum AUI melihat bahwa untuk 2 tahun belakangan ini memang pertumbuhannya cukup tinggi ya, double digit gitu. Sementara memang kalau menilik ke belakang, misalnya 2020, itu memang karena pandemi COVID memang tumbuhnya minus. Namun meningkat lebih baik di 2021, 1,5%, dan year on year untuk 2022 itu 15%. Ya. Kami melihat juga catatan kami di kuartal ketiga 2023 ini sudah tumbuh 10% gitu ya. Jadi prediksi kami sih untuk akhir tahun 2023 ini ada di kisaran 15% minimum ya Mbak Safrina. Karena juga kalau melihat dari akun-akun yang ada di industri asuransi, khususnya untuk yang sektor asuransi umum, itu akun-akun besar lebih banyak ada di kuartal keempat setiap tahunnya. Jadi hal ini juga tentu akan mendongkrak pertumbuhan asuransi umum yang di angka minimum 15%. Menurut kami prediksinya seperti itu Mbak Safrina. Terima kasih. Baik Pak Hedi, jadi masih cukup optimistis ya Pak ya dalam hal ini untuk targetnya ya Pak ya. Baik, Pak Erwin sendiri seperti apa Pak untuk kontribusinya untuk kontribusi gabungan baru dari industri asuransi syariah tahun ini targetnya dan bagaimana juga keadaannya?
Baik, ini mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan AUI yang hanya bicara tentang asuransi umum. Kalau di kami di ISC, kami juga bicara tentang asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Ya, Namun secara umum, kami melihat bahwa dari ketiga industri tersebut yang berada di naungan ISC masih sangat optimis bahwa pencapaian ini akan masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memang ada sedikit kontraksi, utamanya pasca penerapan untuk asuransi jiwa syariah, misalnya seperti penerapan SEOJK 05 yang masih menekan lah tanda petik ya, masih menekan pertumbuhan di asuransi jiwa syariah yang sebelumnya didominasi oleh PAID. Namun di sektor lain di asuransi umum syariah terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan, demikian juga dengan di reasuransi syariah. Dengan demikian dari hitung-hitungan statistik, tren, dan juga harapan ke depannya, kita melihat bahwa sampai akhir tahun apa yang disampaikan oleh OJK kelihatannya masih akan tercapai, bahkan dari hitung-hitungan di atas kertas mungkin melebihi dari target tersebut. Seperti itu sih Mbak Sabrina. Terima